Sikap para malaikat agung ini bisa menjadi teladan dan inspirasi dalam hidup beriman kita. Setia melayani Allah, hanya menyembah kepada Allah, dan selalu siap sedia untuk diutus oleh Allah. Walaupun tugas itu terkadang sulit untuk dihadapi. Akan tetapi, satu hal yang pasti bahwa Allah selalu ada dalam. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 29 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, pesta para malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatanmu. Semoga para malaikat agung senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kami dalam peziarahan hidup di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudari semua, paroki, gereja, dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama para malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Semoga semangat mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Para malaikat agung ini merupakan gabungan dari pesta yang sudah ada pada masing-masing malaikat agung dan merupakan sebuah tradisi kuno di seluruh gereja. Mikael adalah nama Ibrani yang berarti siapa yang sama seperti Allah. Dalam kitab suci, Mikael tampil sebagai pemimpin prajurit surga.
Gabriel artinya kekuatan Allah. Ia adalah duta Allah yang mengabarkan keselamatan. Sedangkan Rafael artinya Allah yang memelihara. Diambil dari kitab Tobit sebagai rekan seperjalanan dan pembawa kesembuhan bagi Tobia, ayah Tobit yang sudah tua. Doa dan devosi kepada para malaikat dalam sejarah karya keselamatan Allah sangat banyak. Malaikat-malaikat ini juga dihormati oleh banyak orang di luar gereja Katolik. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, di akhir sabdanya Yesus mengatakan, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita semua seluruh gereja Katolik merayakan pesta malaikat agung. Gabriel, Rafael, dan Mikael. Tentu kita sudah mengenal karakter masing-masing dari para malaikat agung ini. Gabriel pembawa kabar gembira, Rafael sebagai penyembuh, dan Mikael yang berperang melawan kuasa jahat. Apa yang dilakukan oleh para malaikat agung ini pertama-tama adalah untuk melayani Allah dan bukan demi kebesaran nama mereka masing-masing. Mereka berusaha untuk melaksanakan kehendak Allah agar kerajaan Allah sungguh nyata di dunia ini. Ia hanya menyembah dan mengabdi Allah agar kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata dialami oleh umat manusia. Dan mereka tidak pernah menyembah Allah yang lain. Mereka juga senantiasa siap untuk diutus kepada siapapun, kemanapun, dan kapanpun. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap para malaikat agung ini bisa menjadi teladan dan inspirasi dalam hidup beriman kita. Setia melayani Allah, hanya menyembah kepada Allah, dan selalu siap sedia untuk diutus oleh Allah. Walaupun tugas itu terkadang sulit untuk dihadapi. Akan tetapi, satu hal yang pasti bahwa Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Allah akan menyertai kita melalui para malaikatnya itu, akan melindungi dan selalu menjaga kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita siap sedia untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan di dunia ini lewat tugas, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kita. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami senantiasa mengabdi kepadamu dengan gembira melayani Engkau setiap hari lewat tugas-tugas kami. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu.
Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.